Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu dalam mata pelajaran apa? Matematika ya. Nah, hari ini anak-anak kita akan membahas tentang materi yang sudah kalian kenal karena ini sudah dipelajari waktu kalian SD ya. Nah, kita akan membahas tentang materi bilangan bulat ini ya. Khususnya untuk hari ini ada 2 poin yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari, dan yang kedua adalah membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat. Oke? Baik, ini adalah peta konsep bilangan ya. Sebelum kita belajar lebih lanjut tentang bilangan bulat, ini kita lihat dulu nih peta konsep bilangan ya. Yang pertama itu ada bilangan, ini bilangan ya. Bilangan terdiri dari bilangan rasional dan irasional. Kalau irasional ini nanti bentuk pangkat, bentuk imajiner, dan sebagainya. Kalau bilangan rasional itu nanti terdiri dari dua, ada bilangan bulat dan juga bilangan pecahan ya. Nah, ini kita akan mempelajari nih bilangan bulat dan bilangan pecahan ya. Tapi untuk hari ini kita belajar tentang bilangan bulat dulu. Bilangan bulat itu nanti terbagi lagi menjadi bilangan bulat negatif dan juga bilangan cacah. Kalau kalian masih ingat pelajaran waktu kalian SD, bilangan cacah itu merupakan bilangan yang terdiri dari angka 0, 1, 2, 3, 4, dan sebagainya ya. Jadi nanti bilangan bulat itu terdiri dari bilangan bulat negatif, bilangan 0, dan bilangan bulat positif ya, karena nanti bilangan cacahnya itu kan terdiri dari bilangan 0 dan bilangan bulat positif. Nah, bilangan bulat positif itu bisa juga kita sebut sebagai bilangan asli. Nah, kita masuk ya bilangan bulat, atau biar lebih mudah diingat itu kita singkat menjadi bilbul ya. Kata Naruto nanya nih, apa sih yang dimaksud dengan bilangan bulat? Nah, yuk kita pelajari bersama. Ini dia, bilangan bulat itu terdiri dari bilangan 0. Kemudian ada juga bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Kemudian bilangan bulat yang akan kita pelajari, kira-kira ada nggak sih di kehidupan sehari-hari kita? Pastinya ada dong. Matematika itu adalah ilmu yang sangat dekat dalam kehidupan sehari-hari ya. Dan biar lebih mudah dipelajari, biar tidak terlalu abstrak ya, bilangan bulat, Ibu akan memperkenalkan tentang apa saja sih hal-hal yang ada di dalam kehidupan sehari-hari yang terkait dengan bilangan bulat ya. Yuk kita simak bersama. Baik, yang pertama adalah contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari terkait konsep bilangan bulat. Yang pertama ini kita lihat pada gambar tentang laut ya. Ada apa ya di laut? Kalau kita lihat di laut itu pada gambar gitu ya, ada 3 bagian. Yang pertama bawah laut, itu ada ikan berenang ya, kemudian permukaan laut. Nah, di permukaan laut ini terdapat kapal yang sedang berlayar, kemudian di atas permukaan laut ini ya terdapat pesawat sedang melintas terbang gitu ya. Nah, kalau kita kaitkan dengan konsep bilangan bulat, apa sih kaitannya? Nah, kalau kita ingat lagi materi yang slide sebelumnya, bahwa bilangan bulat itu terdiri dari tiga bilangan ya. Yang pertama adalah bilangan bulat negatif, bilangan 0, dan juga bilangan positif ya. Apakah kalian sudah bisa menebak nih mana yang termasuk bagian bilangan bulat positif? Itu bagian yang mana? Apakah di bawah laut, di permukaan laut, atau di atas permukaan laut? Kemudian bilangan bulat 0. Nah, ini kalau kita kaitkan dengan gambar, ini bagian yang mana nih? Bilangan bulat 0, apakah di bawah laut, apakah permukaan laut, atau
di atas permukaan laut ya. Begitu juga dengan bilangan bulat negatif. Ya, betul ya. Bilangan bulat negatif pada gambar ini kalau kita kaitkan bilangan bulat negatif ini adalah bawah laut ya. Bawah laut ini merupakan konsep bilangan bulat negatif, kemudian kapal sedang berlayar di atas di permukaan laut itu ya. Di permukaan laut ini menunjukkan bilangan bulat 0 ya. Kemudian di atas permukaan laut pada pesawat ini menunjukkan konsep bilangan bulat positif. Oke, paham ya? Mudah ya? Oke. Kita lihat lagi nih contoh yang kedua. Kondisi penglihatan mata. Ini gambarnya adalah gambar kacamata ya. Nah, kalau kita lihat ya, kita tahu manusia itu ada yang matanya normal, tidak membutuhkan bantuan kacamata untuk melihat. Ada juga yang matanya mengalami gangguan, tidak bisa melihat jauh. Nah, itu kita menggunakan kacamata minus ya. Kayak ibu-ibu pakai kacamata minus nih, karena ibu tidak bisa melihat jauh, jadi ibu membutuhkan bantuan alat berupa kacamata minus. Kemudian untuk mata plus, kacamata plus itu biasanya dibutuhkan oleh orang tua ya, karena tidak bisa membaca dalam jarak yang dekat. Nah, ini merupakan salah satu konsep penerapan bilangan bulat pada kehidupan sehari-hari ya, karena ada minus, normal, dan plus ya. Untuk bagian minus ini merupakan penerapan konsep bilangan bulat negatif ya. Kemudian untuk orang dengan mata normal itu penerapan konsep bilangan bulat 0 gitu ya, bilangan 0. Dan untuk kacamata plus ini adalah merupakan konsep bilangan bulat positif. Seperti itu ya. Contoh selanjutnya adalah pembagian zona waktu dunia berdasarkan GMT atau Greenwich Meridian Time ya. Kota Greenwich ini ditetapkan sebagai titik acuan atau titik nol waktu dunia ya. Kemudian diurutkan berdasarkan kelompok daerah dan urutannya. Jadi untuk Greenwich sendiri itu ada di ini ya, Greenwich. Nah, ini merupakan, karena dia merupakan titik acuan atau titik nol, nah ini kita simbolkan dengan nol. Kemudian untuk ke kanan, nah ini diberikan angka sesuai jarak atau kelompok urutannya gitu ya. Positif 1, positif 2, 3, 4, dan seterusnya. Kalau ke sebelah kiri ini negatif, negatif 1, negatif 2, dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat nih contohnya Papua. Nah, untuk Indonesia sendiri itu dibagi menjadi 3 ya. 3 bagian, kan ada waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan juga waktu Indonesia Timur ya. Misalnya untuk Papua ya. Papua itu kalau kita lihat berada di sekitar sini, Papua ya. Nah, kalau kita lihat angkanya, ini kalian bisa lihat di buku elektronik kalian. Kalau memang di sini angkanya tidak terlalu jelas ya, Papua itu adalah angkanya positif 9 ya. Jadi dari 0 ini, titik acuan ke Papua, ini ada jaraknya sebesar 9 satuan, sehingga untuk waktu di Papua itu adalah GMT plus berapa? 9 ya. GMT plus 9. Kalau di Jakarta berapa? Ada yang bisa menjawab? Nah, oke. Ya. Ini Papua. Kalau untuk Jakarta, kita lihat di satuan angkanya ya. Jakarta itu berarti di sekitar mana ya? Sini nih Jakarta.
Nah, Jakarta ini angkanya menunjukkan angka 7, sehingga kalau Jakarta adalah GMT plus 7. Plus 7, ini untuk WIB, Jakarta itu kan WIB ya. GMT plus 7, untuk waktu Indonesia bagian tengahnya GMT plus 8, dan untuk waktu Indonesia bagian timurnya adalah GMT plus 9 ya. Contoh selanjutnya adalah tentang mudik ya. Dalam kehidupan sehari-hari ini yang termasuk konsep penerapan bilangan bulat itu mudik. Loh, apa kaitannya, Bu? Nah, ayo. Kalau diingat-ingat ya, misalnya hari Lebaran itu merupakan hari H ya. Kemudian biasanya kan disiarkan di berita-berita di TV nih, H-7, nah, para pemudik sudah mulai memadati stasiun Gambir misalnya. Nah, itu adalah bilangan negatif H-7, H-6, 5, H-4, H-3, dan seterusnya. Ini merupakan konsep penerapan bilangan bulat negatif. Kemudian ada hari H, ini bilangan nolnya gitu ya, netralnya, dan juga bilangan bulat positifnya itu adalah hari setelah Lebaran gitu ya. Hari setelah Lebaran itu H plus 1, H plus 2, sampai H plus 7 biasanya kalau diumumkan beritanya seperti itu ya. Nah, ini tugas ya. Tugas untuk kalian adalah cari konsep bilangan bulat yang digunakan pada kehidupan sehari-hari gitu ya. Apa saja yang belum disebutkan tadi ya. Nanti tugasnya disimpan dulu dalam pikiran kalian karena nanti akan ditemukan di Google Classroom. Tenang, nanti juga ada tugasnya disatukan dengan tugas yang lainnya ya. Ini baru nomor 1, oke? Nah, selanjutnya menentukan bilangan bulat ya. Kalau tadi kan kita sudah tahu bilangan bulat itu ada bilangan bulat negatif, positif, dan nol gitu ya. Kalau saya urutannya negatif, nol, dan positif. Oke. Kita akan menentukan nih, mana sih yang termasuk bilangan bulat positif, mana sih yang termasuk bilangan bulat nol, mana. Baik, kita lihat ya, di sini ada beberapa bilangan ya. Mana sih yang termasuk bilangan bulat positif? Nah, bilangan bulat positif yang mana? Bilangan 0. Nah, yang paling mudah itu bilangan 0 ya. Bilangan 0 itu ya dicirikan dengan satu-satunya angka, yaitu angka 0. Yang mana? Betul sekali. Ini angka 0, bulat bilangan bulat 0, kemudian bilangan bulat negatif. Cirinya adalah ada tanda negatifnya ya. Yang mana kira-kira bilangan bulat negatif? Nah, kita lihat nanti ya. Simpan dulu jawaban kalian, bilangan bulat negatif yang mana, kemudian bilangan bulat positif yang mana. Oke? Kalau sudah, kita lihat jawabannya. Nah, bilangan bulat positif dulu ya. Yang tadi 3, 15, 18, dan berapa ini? 3. Kemudian bilangan 0 ya. Kemudian bilangan bulat negatif, tadi ada negatif 7, negatif 11, negatif 9, dan negatif 14. Oke. Kemudian ada garis bilangan. Nah, anak-anak, ini adalah garis bilangan ya. Bilangan bulat. Bilangan bulat dapat dinyatakan dalam garis bilangan ya. Itu yang terdiri dari 0, bilangan bulat positif, di sebelah kanan angka 0, kemudian bilangan bulat negatif berada di sebelah kiri angka 0 ya. Kemudian ini ada aturan yang berlaku bagi garis bilangan ya. Yang pertama, bilangan pada posisi di kanan 0 menunjukkan bilangan bulat positif ya. Di kanan angka 0 menunjukkan bilangan bulat positif ya. Ini apa arti tanda panah di sini? Sini ada 2 tanda panah itu. Artinya adalah ini bisa dilanjutkan ya anak-anak sampai seterusnya. Jadi tidak hanya sampai sebatas 5, tapi bisa 6, 7, 8, 9, 100 sampai 1000 dan sampai tak terhingga. Jadi arti tanda panah di sini ini adalah garis bilangan ini bisa dilanjutkan ya. Oke, balik lagi. Tadi katanya bilangan pada posisi di kanan 0 menunjukkan bilangan bulat positif. Dan semakin besar
semakin ke kanan, bilangannya akan semakin besar. Kayak tadi ya, ini yang paling kanan, kalau di sini adalah 5. Ya, kemudian ini ada 5. Nah, kemudian di sebelah kanan angka 0 ada 1. Nah, kita lihat, semakin ke kanan, nilainya semakin besar gitu. Maka 1 dan 5, kita lihat yang paling besar adalah 5 karena nilainya dia letaknya ada di sebelah di paling kanan gitu ya. Kemudian yang kedua, aturan kedua, bilangan pada posisi di kiri 0 menunjukkan bilangan negatif. Semakin ke kiri, bilangan semakin kecil gitu ya. Nih, sebelah kiri angka 0 menunjukkan bilangan negatif ya. Semakin ke kiri, nilainya makin kecil ya. Kalau positif semakin ke kanan makin besar, gitu ya. Kalau negatif semakin ke kiri makin kecil. Misalnya, negatif 4 sama negatif 2. Negatif 2. Nilai mana yang paling kecil? Ini adalah negatif 4. Kenapa? Karena sesuai aturan nomor 2, semakin ke kiri bilangannya semakin kecil nilainya. Ya, walaupun angkanya itu 4 dengan 2 itu besarnya besar 4, Bu. Tapi lihat dulu di garis bilangannya ternyata 4 itu berada di paling kiri. Sehingga negatif 4 dengan negatif 2 itu lebih kecil negatif 4 ya. Yang nilai yang paling kecil adalah negatif 4 gitu ya. Oke. Oke, kita lihat. Nah, kalau garis bilangan, ada nggak sih penerapannya dalam kehidupan sehari-hari? Ada. Nih, salah satunya adalah contohnya termometer. Kalian pernah lihat termometer kan? Oke. Tapi termometernya itu jangan yang digital ya, atau jangan yang termogan gitu ya, karena tidak akan terlihat garis bilangannya seperti apa. Tapi termometer di sini adalah termometer air raksa ya, yang ada warnanya gitu, yang ada cairannya, kemudian ada angkanya nih, ada garis-garis, ada angkanya ya. Kita lihat pada termometer ini. Lihat, ada angka 0, kemudian ada bilangan positif, ada bilangan negatif ya. Ini seperti garis bilangan. Loh Bu, tapi kan kalau termometer dia garis bilangannya ke atas atau vertikal gitu. Tidak apa-apa nak, garis bilangan boleh mendatar kayak tadi sebelum slide ini, bisa juga ditulis vertikal ke atas gitu ya, atau ke bawah. Tidak apa-apa selama itu memang bisa membantu kita dalam memproses perhitungan, itu tidak apa-apa. Jadi garis bilangan tidak hanya mendatar ke kanan kiri, tapi bisa juga ke atas bawah gitu ya. Nah, ini contohnya. Suhu di bawah 0 derajat Celcius dinyatakan dengan tanda negatif ya. Ya, jadi kalau di bawah 0 itu suhunya adalah negatif. Misalnya, ini di puncak pegunungan, suhunya adalah 5 derajat Celcius, di bawah 0 derajat Celcius gitu ya. Sehingga dari kalimat tadi, gitu ya, ini bisa kita tuliskan suhunya itu adalah negatif 5 derajat ya. Oke, bisa dipahami nih? Udah ya. Nah, kemudian ayo berlatih ya. Tuliskan bilangan bulat berikut pada garis bilangan. Oke. Ini ada bilangan negatif 6, 2, dan negatif 4. Coba, ada yang bisa menuliskan ini? Oke. Cara paling mudah itu misalnya negatif 6. Karena dia bernilai negatif, pastinya dia terletak di sebelah kiri angka 0. Ya, di sebelah kiri angka 0. Nah, tinggal kita lihat. Ini misalnya
titik-titik pada garis bilangan ini menunjukkan satu satuan gitu ya. Berarti negatif 6 itu adalah 6 langkah ke kiri dari 0 gitu ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga negatif 6 berada di sini. Ya. Kemudian 2. Ini adalah positif 2. Berarti kalau positif dia terletak di sebelah kanan 0. Karena angkanya 2 berarti 2 langkah ke kanan. Karena positif berarti di kanan. Dan karena angkanya 2 berarti 2 langkah ke kanan ya. Yaitu 1, 2. Oke, sini adalah letak 2. Kalau negatif 4 gimana? Berarti karena dia negatif, berarti dia di sebelah kiri angka 0 dan 4 langkah. Karena angkanya 4 ya. Jadi 1, 2, 3, 4. Di sini adalah negatif 4. Oke? Aduh, mudah sekali. Kita lihat jawabannya. Oh, nanti ya. Kemudian pengeboran sumur minyak di salah satu ladang minyak mencapai 6.500 meter di bawah permukaan laut. Nah, di bawah permukaan laut. Nah, ada yang bisa menjawab? Ini berarti bisa kita tuliskan karena di bawah permukaan laut berarti dia menyatakan bilangan negatif. Sehingga kita bisa menuliskan negatif 6.500 meter ya kedalamannya. Selanjutnya, pesawat terbang berada pada ketinggian 350 meter dari permukaan. Nah, karena dia berada di atas permukaan, karena pesawat terbangnya pasti di atas ya, tidak mungkin di bawah permukaan dataran. Oke, jadi karena di atas, nah, berarti ini adalah tandanya positif ya, sehingga bisa tuliskan sebagai positif 350 meter atau 350 meternya saja boleh gitu ya. Oke, hubungan antara dua bilangan bulat. Oke, kita akan mempelajari hubungan antara dua bilangan bulat. Ya, dari dua buah bilangan bulat yang dibandingkan dapat kita tentukan nih, mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil, mana yang nilainya sama. Nah, ada simbol-simbol yang bisa menyatakan hubungan tadi ya, lebih besar, lebih kecil, sama dengan. Gimana sih simbolnya? Nah, mungkin kalian sudah pelajari juga ya waktu di SD. Yang pertama, A lebih dari B, ini ditulis ini simbolnya ya. A lebih besar dari B. Kemudian yang kedua, jika A kurang dari B, maka ditulis A lebih kecil atau kurang dari B. Yang ketiga, A sama dengan B. Nah, karena nilainya sama, gitu ya, berarti kita menggunakan simbol sama dengan. Oke, mudah ya kita lihat. Nih, misalnya pada suatu hari, suhu udara di Belgia adalah negatif 6 derajat Celcius, dan di waktu yang bersamaan, suhu udara di London adalah 2 derajat Celcius, dan suhu udara di Tokyo adalah negatif 4 derajat Celcius. Bandingkanlah suhu pada beberapa kota tersebut, lalu urutkan dari yang memiliki suhu tertentu. Cara termudah itu kita menggunakan garis bilangan. Kayak tadi ya, yang pertama cara menentukan letak angka pada garis bilangan, kita gunakan lagi nih ya angka-angkanya. Seperti ini misalnya. Setelah kita letakkan negatif 6, negatif 4, dan 2, gitu ya. Maaf, ini yang Tokyo ini salah ya, harusnya negatif 4 derajat Celcius ya. Pertama kita bandingkan dulu nih antara dua bilangan biar lebih mudah. Misalnya kita bandingkan negatif 6 dengan negatif 4 gitu ya. Kita lihat negatif 6, nah, aturan di garis bilangan itu katanya semakin ke kanan, kalau di bilangan positif semakin ke kanan semakin besar.
Kalau di bilangan negatif, semakin ke kiri makin kecil, gitu ya. Kecil, ini besar. Oke, kita lihat yang pertama, kasus yang pertama, negatif 6 dengan negatif 4. Ini adalah dua bilangan negatif ya. Kita lihat di sini berarti kita bandingkan ya. Negatif 6 dan negatif 4. Semakin ke kanan, semakin kecil nilainya. Berarti negatif 6 itu lebih kecil dari negatif 4. Atau bisa kita tulis negatif 6 kurang dari negatif 4. Karena si negatif 6 ini berada di paling kanan. Sehingga menurut aturan garis bilangan, semakin ke kanan nilainya makin kecil. Jadi bisa kita tulis negatif 6 kurang dari negatif 4, atau kalau mau dibalik ditulis negatif 4-nya dulu boleh, tapi tandanya juga harus balik ya, negatif 4 lebih besar dari negatif 6 ya, atau kita menggunakan simbol lebih dari ini ya. Jadi tulisnya boleh yang ini atau ini boleh. Kemudian kita bandingkan yang kedua adalah negatif 4 dengan 2. Kita lihat nih. Kita lihat saja di garis bilangannya. Mana sih negatif 4? Ini. Kemudian mana sih 2? Nah, ini dia 2. Kita lihat, bandingkan negatif 4 dengan negatif 2. Intinya, dia semakin kanan gitu ya, nilainya akan semakin besar. Negatif 4 sebelah sini, negatif 2 sebelah kanan 0 gitu ya, negatif 4 sebelah kiri 0, sehingga yang paling besar nilainya adalah yang positif pastinya ya. Ini kalau dilihat dari angkanya saja, pasti yang namanya bilangan bulat positif itu pasti lebih besar dari bilangan bulat negatif ya, tanpa perlu melihat di garis bilangan. Jadi ini bisa langsung, karena duanya positif jadi 2 lebih besar dari negatif 4. Atau kalau mau tulisannya dibalik, bisa nulisnya seperti ini, negatif 4 kurang dari 2 ya. Ada satu lagi yang belum dibandingkan, yaitu bilangan negatif 6 dengan 2. Sama saja seperti nomor 2, karena 2 itu positif, sehingga 2 lebih besar dari negatif 6 ya. Dan atau bisa juga ditulis negatif 6 kurang dari 2. Sehingga, kalau untuk mengurutkannya bagaimana nih? Urutan dari suhu yang terdingin. Kalau suhu yang terdingin, berarti semakin besar minusnya, itu dia semakin dingin ya, kotaknya ya. Jadi urutannya adalah yang paling dingin itu memiliki suhu negatif terbesar, suhu negatif ini ya, negatif 6 yang paling dingin. Kemudian ini adalah di kota Belgia, kemudian disusul oleh Tokyo negatif 4 derajat Celcius, dan London 2 derajat Celcius. Oke, sekian materi untuk kali ini. Nanti jangan lupa setelah menyaksikan video ini, kalian buka Google Classroom-nya ya, karena disitu akan ada tugas-tugas untuk kalian. Salah satunya adalah tugas yang tadi sudah ditampilkan oleh Ibu. Kemudian ada teman tugas yang lainnya juga, nomor 2 dan 3 mungkin ya. Nah, itu silahkan kalian kerjakan di buku tulis ya. Dicatat di buku tulis, dikerjakan, maksudnya dikerjakan pakai pensil atau pulpen boleh, tapi yang jelas kalau sudah dikerjakan difoto, kemudian dikirimkan lagi di Google Classroom. Oke? Oke, baik, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf ya. Mudah-mudahan kalian tetap semangat belajar walaupun belajarnya ini via daring ya. Oke, cukup sekian dulu dari Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.